Kippur. Perang Arab Israel 1973 atau Perang Arab Israel keempat adalah konflik bersenjata yang terjadi dari tanggal 6 hingga 25 Oktober 1973 antara Israel dan koalisi negara-negara Arab dipimpin oleh Mesir dan Suriah. Mayoritas pertempuran antara kedua belah pihak terjadi di semenanjung Sinai dan dataran tinggi Golan. Yang keduanya diduduki oleh Israel pada tahun 1967 atau setelah perang 6 hari. Tujuan awal Mesir dalam perang adalah untuk merebut pijakan di tepi timur terusan Suez dan kemudian memanfaatkan keuntungan ini untuk menegosiasikan kembali sisa semenanjung Sinai yang diduduki Israel. Dan Suriah menginginkan kembali penguasaan atas dataran tinggi Golan. Perang ini dimulai pada tanggal 6 Oktober pukul 14.00 tahun 1973. Mesir menyerang Israel dengan kode operasi Badar. Pertempuran ini juga terjadi ketika bulan Ramadan dan ketika Israel sedang merayakan hari Yom Kippur. Operasi ini dimulai dengan serangan udara besar-besaran. Lebih dari 200 pesawat Mesir melakukan serangan simultan terhadap 3 pangkalan udara, baterai rudal, 3 pusat komando, posisi artileri, dan beberapa instalasi radar. Lapangan terbang di Refidim dan Bir Tamada untuk sementara tidak digunakan. Dan kerusakan terjadi pada baterai rudal di Ofir. Serangan udara itu digabungkan dengan rentetan lebih dari 2.000 artileri selama 53 menit terhadap garis Barlet dan pos komando area belakang dan basis konsentrasi Israel. Mesir juga telah melakukan serangan dengan melintasi terusan Suez dan mengerahkan 5 divisi dengan total 100.000 tentara. 1.350 tank dan 2.000 senjata dan mortir berat untuk serangan gencar terhadap Israel. Di hadapan mereka ada 450 tentara Brigade Yerusalem Israel yang tersebar di 16 benteng di sepanjang kanal. Ada 290 tank Israel di seluruh Sinai, dibagi menjadi 3 brigade lapis baja. Namun hanya 1 yang dikerahkan Israel ketika awal perang. Pasukan Mesir yang menyeberang melalui Suez dibagi menjadi beberapa gelombang. Untuk membantu penyeberangan, Mesir juga menggunakan pasukan terjun payung yang dibawa oleh helikopter. Namun kebanyakan mereka banyak yang dihancurkan oleh Israel. Pasukan Mesir maju sekitar 4-5 km ke gurun Sinai dengan 2 pasukan, termasuk divisi infanteri kedua di Angkatan Darat kedua Utara. Pada pagi berikutnya, yaitu tanggal 7 Oktober, sekitar 850 tank telah menyeberangi Suez. Dalam serangan kejutan pertama ini, Mesir telah kehilangan 280 tentara dan 20 tank. Sedangkan pihak Israel yang menjaga garis tersebut juga mengalami kehancuran. 200 diantaranya ditawan. Israel melakukan serangan balik, yaitu pada tanggal 8 Oktober oleh divisi lapis baja ke-162. Pada hari yang sama, Angkatan Darat Israel melakukan operasi Tagar yang bertujuan untuk menetralisir pangkalan Angkatan Udara Mesir dan perisai pertahanan misilnya serta dilakukan ke arah titik kuat Barlet di seberang kota Ismailia. Israel berhasil menghancurkan beberapa landasan udara milik Mesir. Namun akhirnya terkepung oleh pasukan Mesir sehingga mereka dihancurkan dan mengalami banyak korban. Israel kehilangan 18 tank dalam beberapa menit awal setelah serangan dan sebagian besar komandan tewas atau terluka. Israel melakukan serangan gelombang kedua dan serangan ini pun gagal. Mesir menghancurkan lebih dari 50 tank Israel dalam serangan balik gelombang kedua ini.
Mesir melanjutkan serangannya dengan serangan lapis baja Mesir pada tanggal 9 dan 10 Oktober. Mesir terus maju dan meningkatkan posisi mereka hingga 10 Oktober. Brigade Infanteri 1 dari Divisi ke-19 Mesir berhasil menguasai Ayaun, Moussa, Selatan, Suez. Antara 10 dan 13 Oktober, kedua belah pihak menahan diri dari tindakan skala besar dan situasinya relatif stabil. Kemudian, baru pada tanggal 14 Oktober, Mesir mulai melanjutkan operasinya untuk menguasai Sinai. Terjadi pertempuran hebat di beberapa wilayah Sinai. Namun serangan ini gagal total. Sedikitnya 250 tank Mesir dan sekitar 200 kendaraan lapis baja dihancurkan. Korban Mesir melebihi 1.000. Kurang dari 40 tank Israel hancur dan pasukan Israel tewas sebanyak 665 orang. Israel segera mengikuti serangan gagal Mesir dengan serangan balik multidivisi melalui celah antara tentara kedua dan ketiga Mesir. Serangan Israel ini berlangsung hingga tanggal 16 dan membuat hancur pasukan Mesir dan kehilangan wilayahnya. Setelah 3 hari pertempuran sengit dan jarak dekat, Israel berhasil mengusir pasukan Mesir yang jumlahnya lebih banyak. Israel kehilangan sekitar 300 orang tewas, 1.000 terluka, dan 56 tank hancur. Orang Mesir menderita korban yang lebih berat, termasuk 118 tank hancur dan 15 ditangkap. Dalam pertempuran hari-hari selanjutnya, Israel terus merangsak maju hingga menyeberangi terusan Suez. Bahkan beberapa ratus kilometer lagi mencapai ibu kota Mesir, Kairo. Hingga akhirnya diadakan gencatan senjata dan perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel. Dengan diadakannya perjanjian tersebut berakhirlah pertempuran di front Sinai. Di front lainnya, yaitu di front Suriah, tepatnya di dataran tinggi Golan. Pertempuran pun sama halnya dengan pertempuran di Sinai. Gelombang pertama dan kedua Suriah secara total berjumlah sekitar 600 tank yang diikuti sekitar 150.000 pasukan pada tanggal 6 Oktober. Suriah melancarkan serangan kejutan dan berhasil menguasai Golan Selatan. Namun serangan itu harus dibayar mahal oleh pihak Suriah karena menerima kehancuran hampir lebih dari setengah total tanknya. Dalam serangan di hari selanjutnya, yaitu pada tanggal 7 Oktober, pasukan Suriah melanjutkan serangan dengan sisa kekuatannya dan hampir mencapai pertahanan Israel di Nafah. Namun serangan tiba-tiba dihentikan karena harus mengamankan garis pertahanan dan jalur suplai pasukannya. Selama jeda serangan Suriah berlangsung, pasukan Israel membentuk garis pertahanan yang lebih kuat serta menambah pasukan untuk melakukan serangan balik terhadap Suriah. Israel melakukan serangan balik pada tanggal 8 Oktober. Israel mulai mendorong Suriah kembali ke garis gencatan senjata sebelum perang. Setelah serangan balik Israel selama 3 hari pertempuran yang intens dan tak henti-hentinya, Israel berhasil mengusir Suriah dari seluruh Golan. Pada 11 Oktober, pasukan Israel mendorong ke Suriah dan maju menuju Damaskus di sepanjang jalan Quneitra Damaskus hingga 14 Oktober. Menghadapi perlawanan keras dari pasukan cadangan Suriah dalam pertahanan yang telah disiapkan, kini Israel hanya berjarak 40 km lagi menuju ibu kota Suriah, yaitu Damaskus. Serangan Israel ini dapat dihentikan oleh tembakan-tembakan dari kota Damaskus dan berhasil menghambat pergerakan Israel dan mempersiapkan serangan balik total. Suriah bersiap untuk serangan balasan besar-besaran untuk mengusir pasukan Israel keluar dari Suriah yang dijadwalkan pada 23 Oktober.
Sebanyak 5 divisi Suriah akan ambil bagian bersama pasukan ekspedisi Irak dan Yordania. Soviet telah menggantikan sebagian besar kerugian yang diderita pasukan tank Suriah selama minggu-minggu pertama perang. Namun sehari sebelum serangan dimulai, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan gencatan senjata. Pada akhirnya, Presiden Suriah Hafez al-Assad memutuskan untuk membatalkan serangan tersebut. Pada tanggal 23 Oktober, hari serangan akan dimulai. Suriah mengumumkan bahwa mereka telah menerima gencatan senjata dan memerintahkan pasukannya untuk menghentikan tembakan. Sementara pemerintah Irak memerintahkan pasukannya pulang. Dengan gencatan tersebut berakhirlah perang di front Suriah. Selama perang ini, Israel menderita antara 2.521 dan 2.800 tewas dalam aksi. Tambahan, 7.250 hingga 8.800 tentara terluka. Sekitar 293 orang Israel ditangkap. Sekitar 400 tank Israel dihancurkan. 600 lainnya dinonaktifkan. Korban Arab diketahui jauh lebih tinggi daripada Israel. Meskipun angka pastinya sulit dipastikan karena Mesir dan Suriah tidak pernah mengungkapkan angka resmi. Perkiraan korban terendah adalah 8.000 atau 5.000 orang Mesir dan 3.000 orang Suriah tewas dan 18.000 terluka. Perkiraan tertinggi adalah 18.500 atau 15.000 Mesir dan 3.500 Suriah tewas dan sekitar total 2.300 tank hancur. 400 diantaranya berhasil disita oleh Israel serta antara 341 dan 514 pesawat Arab ditembak jatuh. Dengan diadakannya perjanjian dan gencatan senjata di antara kedua belah pihak, maka berakhirlah pertempuran Yom Kippur.